Assalamualaikum. Semangat pagi semuanya. Wah, kita kembali lagi di You Podcast Collab Duta You Report UNICEF Indonesia. Dan jumpa lagi bersama aku, Cynthia Maulini, Duta You Report UNICEF Indonesia asal kota Palembang. Alright, pada kesempatan kali ini, Cynthia kembali ditemani salah satu Duta You Report loh. Yuk, langsung aja kita panggil dan berkenalan sama Kak Rejoice. Oke, halo Kak Rejoice, apa kabar? Halo Cynthia, hai teman-teman, aku baik, gimana nih kabarnya? Aku Rejoice Tia Maria Morin, asal Biak, Papua, salah satu Duta You Report Indonesia perwakilan Papua. Nah, aku sekarang mahasiswa semester akhir, jurusan Hubungan Internasional di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Dan aku pernah ikut salah satu program pertukaran pelajar, yaitu Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youth, atau singkatannya Genesis Program, pada tahun 2016. Program ini bertujuan untuk membangun solidaritas yang kuat antara Jepang dan juga negara-negara yang ada di Asia. Nah, dari program ini, aku belajar juga bagaimana budaya di Jepang, tetapi aku juga sharing tentang begitu beragamnya budaya yang ada di Indonesia. Yay, thank you so much Kak Rejoice. Wah, mahasiswa lagi sibuk-sibuknya nih ya Kak. Kebetulan sama seperti posisi Cynthia juga nih sekarang sebagai kelas 12 di masa SMA, which is preparing tes masuk kuliah, juga menyeimbangkan antara organisasi, akademik maupun non-akademik. Nah, Cynthia juga masih tahap proses memahami passion nih Kak. Beberapa webinar yang Cynthia ikuti bilang bahwa penting banget bagi anak muda untuk memahami passion sedini mungkin. Nah, kalau menurut Kak Rejoice gimana Kak? Oke Cin, menurutku passion itu keinginan yang ada dalam diri kita, kemudian menimbulkan rasa antusias untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Setuju banget Kak. Wah, Cynthia butuh banyak belajar dari kakak nih. Dan gimana proses aku dalam memahami serta menggali passion aku itu sejak aku umur 5 tahun mulai masuk sekolah dasar, ketika aku udah bisa membaca dan mengerti akan hal-hal yang ada di sekitar aku. Di situ aku sadar misalnya aku suka nyanyi, kemudian aku suka membaca puisi dan juga menulis puisi. Di situ aku mencari komunitas atau ekstrakurikuler yang berkaitan dengan passion aku yang dapat membantu mengasah serta mengembangkan passion aku. Aku bergabung dalam komunitas paduan suara, kemudian aku bergabung dalam vokal group, dan aku juga ikut dalam lomba-lomba nyanyi, tapi juga lomba-lomba cipta puisi serta membaca puisi. Betul Kak, menurut Cynthia juga, setiap kegiatan yang kita lakukan itu pada akhirnya akan membentuk passion kita. Dimulai dari bersama siapa kita sering berkumpul, kegiatan apa aja yang kita ikuti, bahkan dari bacaan yang sering kita baca. But before realize about that, Cynthia dulu rata-rata pernah ikut di semua jenis kegiatan positif. Karena Cynthia percaya bahwa kita nggak akan tahu di mana passion kita yang sebenarnya kalau kita belum terjun langsung dan mengeksplor minat dan keterampilan kita di sana. Wah, iya nih. Anyway, kita juga akan bahas tentang self-love di akhir ya, Kak. Oke Cin, nah betul, aku juga banyak belajar dari komunitas dan organisasi yang pernah aku ikuti. Jadi kita perlu untuk bergabung dalam komunitas dan organisasi yang dapat mengembangkan passion kita. Nah, di sana kita bakalan belajar dari orang-orang yang punya banyak pengalaman, dan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus mau belajar dan mengasah kemampuan yang kita miliki. Kalau kita bahas tentang support system, kita butuh banget lingkungan yang mendukung ya Kak. Pandangan masyarakat sekitar juga jadi salah satu faktornya. Setuju Cin. Namun nyatanya kadangkala jadi sedih nih Kak, karena kebanyakan beredar bahwasannya peran anak muda khususnya kaum perempuan justru kurang dipercaya di masyarakat. Rasanya seperti ada batasan bagi mereka untuk terus berkarya, berekspresi dan berpendapat. Kalau menurut Kak Rejoice gimana Kak? To be honest, tantangan yang sering dialami anak muda serta kaum perempuan dalam menyalurkan ekspresi mereka ialah ruang aman untuk bebas berekspresi. Ketika berbicara mengenai kebebasan berekspresi, tentunya tidak terlepas dari fungsi secara individual maupun fungsi secara sosial.
Dalam hal ini, fungsi secara individual berarti seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu sebagai bentuk dari ekspresinya dalam menemukan jati dirinya atau memahami serta menggali passionnya. Kemudian fungsi secara sosial berarti seseorang berada di ruang publik atau berada di suatu komunitas untuk menyalurkan ekspresinya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi seringkali fungsi sosial tidak berfungsi dengan baik. Contoh relevan yang bisa aku kasih di sini ialah catcalling. Mungkin bagi sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi untuk didengar. Akan tetapi, catcalling yang merupakan tindakan kekerasan seksual secara non-fisik biasanya berupa bentuk siulan atau gangguan-gangguan lainnya atau simbol-simbol yang merujuk pada kekerasan seksual. Ini menjadi suatu ancaman terbesar bagi perempuan dalam menyalurkan ekspresi mereka atau mengembangkan passion mereka ketika berada di ruang publik. Iya kak, catcalling ini sering kali terjadi di tengah masyarakat. Nah, berdasarkan literatur yang pernah Cynthia baca, langkah yang sebaiknya kita lakukan adalah dengan bersikap mengacuhkan atau berjalan terus hingga menghadapinya dengan tegas. Nah, kita juga dapat menghindarinya dengan tidak berjalan sendirian atau menghindari kerumunan yang memicu adanya catcalling. Betul nggak, Kak? Betul, Cin. Kita harus mengambil langkah cepat dan tegas dalam mengingatkan bahwa catcalling ini bukan candaan, melainkan tindakan disrespect, yang mana catcalling yang sering disebut sebagai street harassment dapat menjadi bentuk dari perampasan kebebasan seseorang dalam berekspresi atau berkarya ketika berada di tempat publik atau di jalan raya. Begitu juga dengan tantangan di era digital ya, Kak. Contoh terdekat yang sangat berdampak bagi kita adalah cyberbullying. Sedih banget Kak saat baca cerita sharing di media sosial maupun di beberapa webinar, ternyata ada yang sampai down hingga trauma mengakses media sosial. Dengan ini yang terdampak sangat butuh support dari banyak orang ya Kak. At least mereka dapat melakukan self-healing maupun self-love. Nah, Cynthia izin tanya nih Kak, menurut Kakak, self-healing yang baik itu gimana sih agar kita nggak terus tenggelam pada zona nyaman? Jadi, self-healing yang merupakan proses penyembuhan terhadap luka batin atau mental yang terjadi pada seseorang yang dilakukan secara mandiri ini sebenarnya bertujuan untuk membantu seseorang memahami dirinya sendiri, kemudian menerima ketidaksempurnaannya dan membentuk pikiran positifnya dari apa yang terjadi. Dan dampak dari self-healing ini sendiri dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi keadaan sulit, kegagalan, bahkan trauma yang dialaminya. Dan gimana sih tips self-healing itu sendiri? Bisa dimulai dengan membangun sugesti diri untuk melawan pikiran negatif. Kemudian, kita juga bisa memberikan ruang pada diri kita sendiri dengan berdialog bersama diri kita dan kemudian menerima kondisi dan keadaan diri kita apa adanya. Dan kita juga bisa mencari lingkungan dengan orang-orang yang bisa mendukung kita. Wah, setuju Kak. Kita juga perlu untuk menyadari waktu dan bangkit dari masalah yang kita hadapi. Kalau nggak digerakin dari sekarang, kita akan terus tenggelam dalam cerita kelam. Nah, Cin, tadi kan kita lagi sebut-sebut self-love nih. Nah, kalau dari kamu gimana? For me, langkah pertama yang Cynthia terapkan adalah dengan bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmatnya. Lalu berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan fokus pada tujuan kita. Serta diakhiri dengan bermuhasabah. Nah, self-love ini juga dapat dilakukan dengan selalu berpikir positif dan menjaga gaya hidup sehat loh. Mungkin Kak Rejoice ada tambahan? Boleh banget nih Kak. Oke Cin, kalau aku, self-love artinya mencintai diri sendiri. Tetapi bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Melainkan, self-love mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Nah, self-love dimulai dengan mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada kita. Siap Kak, Cynthia jadi tercerahkan nih. And anyway, self-love ini merupakan aspek penting dari kesehatan mental nih ya Kak. Salah satu topik penting yang harus kita pahami juga. Nah, terkait hal tersebut, Cynthia suka baca update topiknya nih. Di chatbot YouReport kan, aku tahu nih, akses ke nomor WA YouReport, teman-teman bisa menghubungi ke nomor 08
1190045667. Betul banget, Kak. Setelah masuk ke chatbot, kita bisa ketik keyword BOT, dan memilih beberapa topik untuk dipelajari. Salah satunya adalah tentang kesehatan mental. Yap, dilengkapi berbagai tips juga nih ya, Cin. Yah, kita sharing juga yuk agar teman-teman bisa bergabung menjadi You Reporter yang tentunya gratis dan penuh wawasan. Karena informasi buat kalian nih, ada lebih dari 400.000 You Reporters se-Indonesia bersama 12 juta lebih You Reporters dari 75 negara di seluruh dunia loh. Oke, Kak, so teman-teman bisa gabung dengan mengakses tautan atau link bit.ly/YouReportDuta lalu menjawab beberapa pertanyaan terkait ya. Yaps, saat diminta kode referral, teman-teman bisa gunakan kode referral aku dan Cynthia. Bersama kode referral Cynthia yaitu Mauchi, MAUCHI. Dan kode referral aku yaitu Rejoice atau REJOICE dengan menggunakan huruf kecil. Oke, Kak Rejoice. Wah, seneng banget nih, Kak, bisa sharing langsung sama Kak Rejoice di sini. Cynthia dan teman-teman yang mendengarkan jadi belajar banyak nih, Kak, untuk mengenali passion, menghadapi tantangan yang sering kali datang, dan mengingatkan kita tentang pentingnya self-love. Nah, sebagai penutup nih, Kak, time flies so fast. Boleh, Kak, untuk memberikan pesan kepada teman-teman kita yang ada di sini? Dipersilahkan, Kak. Oke Cynthia, pesan aku, seperti kata Nelson Mandela, aku belum benar-benar bebas jika aku mengambil kebebasan orang lain. Sebagaimana aku pasti belum bebas jika kebebasanku diambil dariku. Mari teman-teman kita saling mendukung dengan memberikan ruang aman kepada setiap orang untuk menyalurkan ekspresi mereka, mencintai diri mereka, dan mengembangkan passion mereka. Siap, Kak Rejoice. Wah, terima kasih banyak, Kak, telah sharing di You Podcast kita kali ini. Yuk semangat, mari hadapi setiap tantangan dengan senyum dan langkah terbaikmu. Namun, jangan lupa untuk istirahat dan terus berprogres ya. Kita bisa, suara kita, aksi bersama. See you on the next You Podcast ya teman-teman. Thank you so much. Selalu semangat dan selamat kembali beraktivitas.